Anda pasti belum pernah melihat game seperti itu. Dia akan menyesuaikan game kehidupan nyata 1 lawan 1 berdasarkan hasil tes semua orang. Tidak ada yang akan memberitahu Anda aturan permainan dan kapan harus memulai. Anda hanya perlu melakukan tes psikologi dan kebugaran fisik, lalu Anda bisa pulang dan menunggu hasilnya. Jika Anda melewati permainan, Anda akan mendapatkan salah satu hal yang paling Anda butuhkan. Hari ini Xiao Shuai menyelesaikan tes dan hendak pergi ke bar di sebelahnya untuk bersantai. Dia mendengar CRS disebutkan di meja di sebelahnya, jadi dia pergi untuk bersulang dan ingin tahu cara bermain. Tetapi orang-orang ini, dengan tegas tidak memberitahu permainan ini sangat menyenangkan, dan Xiao Shuai sangat menantikannya. Keesokan harinya, Xiao Shuai menerima telepon dari seseorang dari CRS. Mereka mengatakan, hasil tesnya keluar. Skor Anda terlalu rendah. Xiao Shuai cukup kecewa setelah mendengarnya. Dia pulang, tetapi baru saja tiba di pintu, dia menemukan sesuatu yang salah lagi. Mayat muncul di depan Xiao Shuai, persis sama dengan bunuh diri ayahnya waktu itu. Dia melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Ternyata itu badut, tebak siapa yang bercanda. Dia membawa badut ke dalam rumah untuk menyelidiki. Benar saja, badut itu memiliki kunci di mulutnya, dengan 3 huruf CRS tertulis di atasnya dengan mengesankan. Bukankah itu berarti kegagalan? Apa yang sedang terjadi di sini? Xiao Shuai mencari petunjuk saat menonton berita, tetapi ketika dia menemukannya, pembawa acara di TV benar-benar mulai berbicara dengannya. Ternyata badut itu menyembunyikan kamera di matanya, dan Xiao Shuai telah diawasi sejak dia pulang. Tuan rumah memberitahunya bahwa permainan sudah dimulai. Selamat telah mendapatkan kunci item pertama, dan besok akan ada lebih banyak item di desa pemula, dan Anda akan tahu cara menggunakannya nanti. Selain itu, saya akan memberi Anda nomor kontak yang hanya dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Akhir kata saya ingatkan untuk tidak memikirkan arti dari permainan ini, tapi untuk mencari tahu artinya, selamat mencoba. Setelah pembawa acara itu selesai berbicara, sinyal TV berkedip. Semuanya tampak tidak pernah terjadi apa-apa. Pertunjukan berlanjut, tetapi Xiao Shuai dengan cepat memasuki keadaan. Menyalakan mode Monier, menjadi curiga, merasa bahwa semua orang di sekitarnya diatur oleh CRS. Lagi pula, ini bukan seumur hidup, Xiao Shuai masih memiliki perusahaan untuk dikelola. Hari ini dia ingin mengirim seorang veteran yang hanya menunggu untuk mati. Ingin berlatih Tai Chi bersamanya, tapi untungnya Xiao Shuai sudah bersiap. Kontraknya ada di dalam koper dan jika Anda tidak menandatanganinya, Anda bahkan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Pada saat kritis negosiasi antara keduanya, Xiao Shuai menemukan bahwa kotak itu tidak dapat dibuka, bukankah menurut Anda itu memalukan? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kuncinya, dan dia memasukkan kuncinya, tetapi tetap tidak berhasil. Hari ini dianggap memalukan, dan pengusiran hanya bisa dibicarakan di lain hari. Koper hanyalah awal dari permainan. Di malam hari, Xiao Shuai pergi ke restoran untuk makan malam. Tetapi saat dia berdiri, pelayan wanita tidak sengaja menumpahkan minuman di bajunya. Dengan suasana hatinya yang sedang buruk, pelayan itu dimarahi, dan dipecat. Menir terus meminta maaf kepada Xiao Shuai dan mengatakan silahkan lanjutkan makan. Tetapi setelah beberapa saat, pelayan pria menyerahkan tagihan, dan langsung pergi. Xiao Shuai juga kesal, jadi dia memasang wajah kesal dan bersiap untuk melihat berapa jumlah tagihannya. Setelah itu, dia membuka tagihan dan melihatnya, dan langsung panik. Xiao Shuai bangkit dan pergi, mencari kemana-mana perginya pelayan tadi. Dia dipecat karena kamu, tidak heran dia memberi wajah yang tidak baik. Xiao Mei memarahinya saat dia berjalan, dan Xiao Shuai mengejar dan memohon. Ketika mereka berdua berjalan ke persimpangan, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang lelaki tua yang terjatuh. Xiao Shuai sangat waspada, dan dia tidak tahu harus apa. Tetapi Xiao Mei muncul dan segera membantunya. Ia memintanya untuk menelepon ambulans, lalu memberinya pernapasan. Lelaki tua itu beruntung, kebetulan ada mobil ambulans lewat. Xiao Shuai menghentikannya, dan mereka berdua siap membantu, dan membawanya ke rumah sakit. Xiao Shuai menjelaskan alasannya kepada Xiao Mei dalam perjalanan. Seseorang baru saja memberiku catatan, memintaku untuk jangan membiarkan dia pergi.
Xiao Mei meliriknya dan merasa bahwa dia telah menjadi orang bodoh. Mobilnya melaju dengan cepat, dan mereka tiba di rumah sakit dalam beberapa menit. Pasien segera dibawa masuk. Keduanya berencana untuk bergegas mengisi formulir dan segera pergi. Namun, pada saat ini, tempat parkir tiba-tiba kehilangan daya, dan semua staf langsung kabur, seolah-olah latihan telah selesai. Sepertinya CRS lagi. Xiao Shuai hampir mati karena marah, itu adalah hari kedua RPG kehidupan nyata. Xiao Shuai terjebak di tempat parkir, dan bahkan terlibat dengan seorang wanita. Dalam kegelapan, mereka melihat lift muncul di ujung koridor. Mereka berdua segera masuk lift. Hei, kenapa pintu liftnya tidak bisa ditutup? Xiao Shuai tiba-tiba teringat kunci itu. Jika Anda cukup memasukkan dan memutarnya, itu akan benar-benar berfungsi dengan baik. Namun lift ini hanya bisa mencapai setengahnya saja. Keduanya tidak punya pilihan selain membuka atap dan memanjat keluar dari poros lift. Mereka tiba di koridor dan melihat-lihat, Xiao Shuai tidak salah menebak. Ini adalah markas CRS, dan itu benar-benar mereka. Xiao Shuai memarahi sambil berjalan, dan tanpa sengaja membunyikan alarm. Akibatnya sekelompok penjaga keamanan bergegas keluar, dan mereka tidak punya pilihan selain lari. Sepanjang jalan, mereka berlari menaiki gedung dan melompat ke tempat pembuangan sampah, dan keduanya akhirnya berhasil lolos. Xiao Shuai menyarankan agar Xiao Mei pergi ke rumahnya dulu, lalu pulang setelah bersih-bersih. Setelah melalui kejadian barusan, keduanya menjalin persahabatan yang mendalam. Sebelum pergi, Xiao Mei memutuskan untuk jujur padanya. Dia berkata, izinkan saya memberitahu Anda, seseorang baru saja memberi saya 400 yuan di restoran. Biarkan saya menuangkan minuman pada Anda. Pada hari ketiga permainan, ketika dia bangun, Xiao Shuai menerima telepon dari sekretarisnya. Dia mengatakan bahwa kartu identitasnya tertinggal di hotel. Xiao Shuai tidak pergi ke hotel, jadi dia melihat-lihat dompetnya, dan menemukan bahwa dia telah kehilangan kartu identitasnya. Beruntung hotelnya tidak jauh darinya, jadi ayo kita pergi dan mengambilnya. Ketika dia datang ke meja depan, pelayan mengatakan kepadanya bahwa kamar Anda telah dibuka dan kartu identitas Anda telah dimasukkan untuk Anda. Xiao Shuai merasa bingung, kapan dia membuka kamar? Dia berkata kepada pelayan bahwa dia pasti tidak mengeluarkan kartu kamarnya. Saat mengeluarkan kartu di sakunya, dia benar-benar tercengang. Luar biasa, ayo masuk dan lihat. Namun, begitu Xiao Shuai memasuki ruangan, dia menemukan bahwa dia telah ditipu. Ruangan itu sangat korup, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pesta banyak orang. Semua jenis foto, rokok, alkohol, DLL ada di mana-mana di meja ini. Tepat pada saat ini, seseorang mengetuk pintu, tapi itu adalah seorang wanita, jadi dia tidak boleh masuk. Xiao Shuai dengan cepat merapikan kamar, lalu pergi dengan tasnya. Dia mungkin menebak siapa yang menjebaknya, tapi sebelum dia sampai di tempat itu. Kecelakaan itu terjadi lagi, Xiao Shuai melihat seseorang mengikutinya, dia memaksa orang ini. Tetapi pihak lain menolak untuk mengakuinya. Jadi Xiao Shuai mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol. Orang ini tidak terlihat pandai berakting. Dia lari dan mengatakan bahwa saya adalah seorang detektif swasta dan tidak ada hubungannya dengan saya, jangan tembak saya. Kali ini, Xiao Shuai tahu persis apa yang dia lakukan, jadi dia membuat janji dengan seorang pengacara untuk pergi bersama ke rumah veteran perusahaan. Foto yang dia bawa dari hotel dilemparkan ke atas meja. Tentu saja keluarga pihak lain memarahi Tuan Yuan, mengatakan bahwa trik kotor Anda tidak berguna, dan saya harus memecat Anda hari ini. Akibatnya, lelaki tua berkata kepadanya dengan tenang. Saya sudah mengundurkan diri pagi ini, dan kemudian saya pikir Anda benar. Mari kita makan bersama pada siang hari ini, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Suasana di adegan itu sangat memalukan, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan CRS game itu lagi. Xiao Shuai kembali ke perusahaan untuk mencari tahu. Berniat untuk mengakhiri alat ini, tapi game ini bisa jadi berakhir selama yang Anda inginkan. Xiao Shuai mendaftar untuk RPG aksi langsung. Jika Anda tidak dapat terus bermain, Anda dapat memilih secara langsung. Namun, dia mematikannya dan melihat bahwa tidak ada satu kata pun di dalamnya.
Ternyata saat menandatangani surat tersebut, perusahaan game menggunakan tinta yang tidak terlihat. Dia juga menjadi bagian dari sesi permainan. CRS sudah mengetahui bahwa dia akan menyerah, jadi selain kertas kosong ini, ada juga alat peraga dalam amplop untuk referensi. Kunci pro pertama, Xiao Shuai tahu bahwa dia pasti berguna. Sudah malam Xiao Shuai pulang kerja, saat dia membuka pintu dan melihat bahwa ruangan itu telah direnovasi. Badut di ruangan itu memiliki surat di mulutnya yang berbunyi, "Bunuh dirimu seperti ayahmu." Lelucon ini sama sekali tidak lucu, Xiao Shuai langsung menelepon polisi. Tetapi panggilan itu baru setengah jalan, tiba-tiba seorang adik laki-laki muncul di belakangnya. Entah kenapa, tapi adik laki-lakinya terlihat sangat tidak normal. Setelah bertanya, ternyata dia suka bermain CRS. Keduanya duduk di dalam mobil dan mengobrol sambil berjalan. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa tujuan dari permainan itu. Sekarang mereka berdua mengalami gangguan saraf. Saat mengobrol, sang adik secara tidak sengaja menemukan sekumpulan kunci CRS di dalam mobil Xiao Shuai. Jika dia curiga pihak lain adalah dalangnya, dia akan berbalik dan lari ketakutan. Xiao Shuai sangat terdiam, dan menyerah di tengah jalan setelah mengejarnya. Dia akan naik taksi dan pulang, tapi pengemudi taksi ini juga seorang pemain permainan dan langsung mengemudikan mobil. Menghadapi ancaman kematian, Xiao Shuai berulang kali mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Pintu terbuka, Xiao Shuai nyaris lolos dari kematian, yang sudah berarti sedikit pembunuhan. Xiao Shuai memanggil polisi lagi, tetapi polisi memberitahunya. Pertama, kamu baik-baik saja sekarang. Kedua, bukankah orang-orang ini membuatmu kesepian? Anda tidak ingin membuat kami terus bermain, bukan? CRS, kami akan memeriksa organisasi ini, tetapi akan memakan waktu, Anda tahu maksud saya. Saya mengerti, jika Anda tidak memeriksanya, saya akan memeriksanya sendiri. Xiao Shuai memutuskan untuk pergi ke rumah Xiao Mei dulu untuk melihat. Wanita ini benar-benar bisa memanfaatkannya saat berganti pakaian. Xiao Shuai diam-diam memeriksa rak buku, laci, dan di lemari esnya. Tidak ada apa-apa, jelas ruangan ini tidak sering digunakan. Xiao Mei diam-diam mengarahkan mata pada kamera. Dia mengatakan bahwa di sini ada pemantauan bingkai CRS. Dia berbalik dan melihat ke atas, ternyata ada kamera, Xiao Shuai marah langsung menghancurkannya. Namun, bahaya selalu datang dengan sangat cepat. CRS sekelompok pembunuh menyergap di dekatnya, dan pengawasannya dihancurkan, sehingga mereka tiba dengan cepat. Pihak lain penuh dengan peluru tajam. Xiao Shuai menjadi pengecut dalam hitungan detik, dan langsung pergi. Dalam perjalanan, Xiao Mei menjelaskan semuanya, dan Anda yang harus disalahkan atas masalah ini. Awalnya dia tertarik dengan game ini, tetapi mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Jadi nanti dia memperkenalkan game ini kepada Anda, dan Anda menjadi target selanjutnya. Periksa kartu bank Anda terlebih dahulu, bukankah Anda mengisi banyak formulir saat mendaftar? Perusahaan ini dapat menghitung kata sandi kartu bank Anda berdasarkan berbagai hasil pengujian. Xiao Shuai menelepon bank dan memasukkan kata sandi, dan benar saja, tidak ada uang di rekening. Namun, Xiao Mei juga mendengar kata sandinya. Di malam hari, keduanya datang ke rumah Xiao Mei. Lalu Xiao Shuai menerima telepon dari pengacara, dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak uang di kartunya. Tuan Xiao Shuai bingung, dan kemudian melihat kembali ke Xiao Mei, seolah-olah dia tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi agak terlambat untuk menyadarinya sekarang. Xiao Shuai merasa sedikit pusing dan jatuh ke tanah setelah beberapa saat. Ketika dia bangun lagi, dia terbaring di kuburan di Spanyol, tanpa paspor dan tidak punya uang. Xiao Shuai hanya bisa menumpang sepanjang jalan, dan itu tidak bisa lebih menyedihkan. Ketika dia sampai di rumah dan melihatnya, itu bahkan lebih buruk lagi. Semua isi rumah kosong, dia hanya memiliki uang 1 toples. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan mantan istrinya. Saya melakukan sesuatu yang salah sebelumnya. Bisakah Anda membantu saya? Pada tahap awal, mereka tidak menyimpan dendam, tetapi memberi dengan murah hati. Keduanya menyelesaikan kecurigaan mereka, dan Tuhan akhirnya membuka matanya.
Ketika mereka sedang makan, Xiao Shuai secara tidak sengaja melihat bahwa aktor di TV adalah karyawan CRS yang memintanya untuk mengisi formulir beberapa hari yang lalu. Aku akan menangkapmu, tunggu. Xiao Shuai memblokirnya di taman. Karyawan itu mengatakan bahwa dia hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saya membawa Anda ke mereka, bukan? Tapi tolong jangan buru-buru ke saya. Faktanya, CRS masih di gedung itu, tapi lantainya berbeda. Itu sebabnya polisi tidak menemukan mereka sebelumnya dan naik lift kembali ke sini. Benar saja, mereka semua ada di dalam termasuk Xiao Mei. Xiao Shuai diam-diam berjalan di belakangnya. Angkat senjatanya dan biarkan dia berbalik. Jangan berpikir bahwa Xiao Shuai aman seperti ini. Penjaga keamanan tidak peduli siapa Anda, apakah Anda mengenal para sandera atau tidak. Mereka saling menembak, dan keduanya dipaksa sampai ke atap. Xiao Shuai mengunci pintu, dan sekarang dia ingin curhat ke Xiao Mei. Xiao Mei dengan cepat menjelaskan bahwa itu tidak ditujukan untuk Anda. CRS adalah untuk menyeimbangkan kekayaan, dan tujuannya adalah agar semua orang kaya dan orang dengan aset lebih dari 100 juta mencuri uang saya, jadi masuk akal. Mengapa Anda tidak memberitahu saya kebenaran tentang tujuanmu? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Xiao Mei jelas sedikit bingung, dia berkata, oke, ini sebenarnya permainan. Mereka telah menyiapkan ini untuk perayaan ulang tahunmu, dan saudaramu ada di sini. Jangan gegabah, letakkan pistol di tanganmu. Itu senjata mainan, ini adalah pesta ulang tahunmu. Tapi bagaimana dia bisa mendengar bahwa lift ini berbuah? Xiao Shuai mengarahkan tembakan ke kerumunan. Orang yang berada di belakang lift itu sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Botol di tangannya cepat yang dipegangnya pecah di lantai. Benar saja, Xiao Mei tidak membohonginya, itu benar-benar pesta ulang tahun. Namun, sekarang peristiwa bahagia itu telah berubah menjadi pemakaman. Xiao Shuai secara tidak sengaja membunuh adik laki-lakinya. Melihat satu-satunya anggota keluarganya terbaring di depannya. Xiao Shuai mengenang ketika semuanya terjadi dalam 2 hari. Ayah yang bunuh diri berputar-putar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan berjalan di jalan ini. Di udara. Kenangan Xiao Shuai selama bertahun-tahun terus terlintas di benaknya, itu benar-benar seperti mimpi. Semua harapan hilang. Setelah sekian lama, Xiao Shuai menemukan bahwa dia tidak mati. Ternyata semua ini, termasuk bunuh diri, diatur oleh CRS. Saya melihatnya mendarat di depan pertunjukan bantalan udara besar. Dikelilingi oleh sekelompok orang, beberapa memeriksa tubuh, dan beberapa membersihkan kaca. Ternyata auditorium ini adalah tempat pesta ulang tahun, dan kerabat serta teman Xiao Shuai sudah lama menunggu di sini. Ada juga adik laki-laki ini yang membawakan acara ulang tahun. Auditorium pembuka memberikan tepuk tangan yang meriah, selamat ulang tahun yang ke-48. Saya harap Anda akan selalu bahagia mulai sekarang. Xiao Shuai dan saudaranya saling memandang dan tersenyum, saling berpelukan dan menangis. Xiao Shuai dan mantan istrinya berpisah setelah melepaskan kecurigaan mereka. Ayahnya bunuh diri tahun itu. Bayangan masa kecil masih ada. Tapi saya pernah mengalaminya, dan sekarang saya sangat lega. Selama bertahun-tahun, Xiao Shuai telah menggunakan ketenaran dan kekayaannya. Tetapi dia selalu mengabaikan kerabatnya, perasaannya, dan hidupnya. Dia telah tenggelam dalam bayang-bayang bunuh diri ayahnya dan pekerjaan tanpa akhir. Sebenarnya dia bisa menyadarinya sendiri. Tapi semua ini seperti roda yang melaju kencang. Hanya bisa ditarik terus-menerus, dan tidak ada seorang pun dan waktu yang bisa menghentikannya. Akhir cerita tentu saja adalah akhir yang bahagia. Kerabat dan teman berayun di lantai dansa. Xiao Shuai menemani Xiao Mei di dalam mobil untuk pulang. Saya pikir bertahun-tahun kemudian, Xiao Shuai juga akan menyukai lelaki tua di bilah pembuka itu. Di suatu malam, saya berkata dengan penuh arti kepada pemuda tampan lainnya. Selamat bersenang-senang, CRS pasti akan membuat Anda tak terlupakan selamanya. Selain itu, Anda juga memikirkannya, apa kekurangan hidup Anda?